Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya, mengenai PP 47 tahun 2015. Oke, kita langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas pasal nomor 114 ya, tentang bulan Juni ini. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Kita scroll lagi ke bawah ya. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Nah, ini diwarnai ya teman-teman, biar mudah untuk mencari jawabannya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita scroll lagi ke bawah. Musyawarah perencanaan pembangunan diikuti oleh BPD dan ini sudah kemarin. Kemudian oke, kita lanjut, skip lagi ya teman-teman. Penetapan, nah ini juga skip. Jadi buat teman-teman yang menemukan channel Lilik Wiji, alhamdulillah sangat rekomendasi sekali ya. Karena apa? Karena di sini kita bersama-sama merangkum materi-materi yang sebenarnya sering diujikan pada saat ujian ya. Jadi memang materinya jangan kaget ya teman-teman. Bagi yang baru mau ikut ujian perangkat desa, jangan kaget kalau materinya itu banyak gitu ya. Materinya banyak, yang diujikan hanya 100 soal gitu untuk ujian tertulis begitu. Tapi kita harus mempelajari semuanya. Dan semuanya itu kita sudah dirangkum melalui materi-materi yang sudah sering diujikan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini di pasal 129 ini teman-teman nanti wajib dihafalkan semuanya ya. Nih, mulai dari yang pertama, tenaga pendamping lokal desa. Itu tugasnya itu untuk apa? Untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan seterusnya. Kemudian tenaga pendamping desa. Nah, ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Harus teliti loh, karena satu poin itu sangat berarti pada ujian perangkat desa. Orang banyak kok yang selisihnya itu 1 atau 2 poin gitu. Nah, ini yang pertama, tenaga pendamping lokal desa. Kedua, tenaga pendamping desa. Ini kan beda kan, jangan sampai terbalik ya. Kemudian ketiga, tenaga pendamping teknis. Kemudian keempat, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, bertugas meningkatkan kapasitas. Nah, untuk ini yang D ini atau yang keempat ini, yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka, nah ini kemarin pas saya ujian sekdes ini keluar ya, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Nah, biasanya itu di soalnya itu dimunculkan tugasnya apa. Nah, nanti itu tugas dari siapa gitu ya. Jadi nanti teman-teman wajib tahu lah perbedaan dari 4 ini gitu ya. 4 ini teman-teman wajib tahu perbedaannya. Oke, lanjut kita ke bawah lagi ya. Bagi yang belum punya materinya, itu bisa dicatat saja ya. Teman-teman menyiapkan satu kertas untuk mencatat, atau bisa nanti ngeprint di warnet gitu. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan stabilo. Jadi belajarnya itu mudah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pasal 135 ya. Modal awal BUM desa bersumber dari APB desa. Nah, ini untuk modal awal BUM desa. Modal awal BUM desa bersumber dari APB desa. Kemudian modal BUM desa terdiri atas, nah ini nggak usah. Kita lanjut lagi ke bawah. Oke, ini juga nggak usah ya teman-teman.
Nah, untuk tanggal ditetapkannya PP 47 ini ya, tanggal 30 Juli 2015 di Jakarta, ini dihafalkan saja karena kemarin pas saya muncul itu tentang prioritas dana desa, itu ditanyakan tanggalnya ya, bukan undang-undang nomor berapa, tapi tanggal ditetapkannya tanggal berapa gitu. Tanda tangan ini Joko Widodo. Oke, seperti itu. Ini penjelasannya. Nah, oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk PP 47 ini. Dan saya sarankan tidak hanya PP 47 yang dipelajari teman-teman, tapi PP 43-nya atau induknya itu juga dipelajari. Soalnya di PP 47 ini hanya perubahannya saja yang dibahas di sini ya. Jadi kalau menurut saya sih tetap nomor 43-nya itu dipelajari juga gitu, karena di situ lebih lengkap sih menurut saya gitu. Soalnya masih sangat-sangat berhubungan dengan yang nomor 43-nya gitu. Jadi untuk saran saya itu dipelajari 43 dan 47-nya. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk video ini sudah cukup ya untuk nomor 47-nya, karena memang sedikit ya, karena di PP 47 hanya perubahannya saja. Semoga membantu teman-teman dalam belajar ya. Yang belum punya print-printannya silakan ngeprint di warnet bisa, atau mencatat saja di kertas ya. Siapkan selembar kertas, nanti dicatat bagian-bagian yang sudah diwarnai tadi. Begitu teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan ya bagi teman-teman yang sudah lolos, saya ucapkan selamat ya, dan jangan lupa untuk tetap harus amanah dalam mengemban jabatannya ya. Jangan sampai nanti berbuat yang tidak pada saat sudah menjabat gitu. Harus amanah ya, dan pro rakyat, intinya seperti itu. Oke, dan bagi teman-teman yang mau ujian dan perlu softfile perangkat desa, kami sudah menyediakan softfile perangkat desa berupa bank-bank soal. Nah, teman-teman bisa order melalui link di deskripsi ya. Di situ sudah kami sediakan. Nah, untuk harganya berapa? Nah, nanti ketika sudah masuk ke link, nanti akan diberitahukan harganya berapa dan apa yang akan didapatkan. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semangat terus. Persiapkan jauh-jauh hari ya untuk ujiannya, dan saya doakan semoga lancar dan lolos menjadi perangkat desa. Oke. Salam dari Lilik Wiji. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Kita membahas materi yang baru lagi tentang prioritas dana desa. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu kembali. Bye bye.